Jemaat, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyanyikan dari PKJ 11, bait yang pertama sampai yang ketiga. Inilah hari Minggu. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan kalau kita kembali berkumpul bersama-sama beribadah. Hari ini tema yang akan kita gumulkan adalah pergi dalam damai. Kalimat ini mungkin menjadi sangat familiar buat kita. Pernyataan ini sering kita dengar dengan mungkin istilah yang paling kita gunakan adalah rest in peace. Sesuatu yang terlihat sepertinya menyeramkan. Bicara pergi dalam damai, apa yang bisa kita maknai bersama-sama? Bagaimana kita bisa pergi dalam damai? Mari kita kembali menaikkan pujian nyanyian Kidung Baru 172.
hina untuk menebus dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Jalanlah kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk dan mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh sesat, pandang Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Padamu persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk dan mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Dalam kehidupan ini mungkin kita diperhadapkan realita bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Tetapi pertanyaannya bukan kapan kita mati, tetapi jauh yang lebih penting adalah pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup. Saat ini saya mengajak untuk kita semua merenungkan setiap kehidupan kita. Apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini? Apakah senantiasa setiap yang kita lakukan telah berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita menundukkan kepala. Inilah kami Tuhan di dalam segala kerapuhan kami. Seringkali mungkin apa yang kami jalani di dalam kehidupan ini jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Melalui setiap perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami, seringkali itu justru mendukakan hati Tuhan. Ketika kami datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan, inilah sebuah pengakuan kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami terus boleh dilayakkan untuk boleh mau belajar melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 31. Tertolong oleh darahnya.
Berita anugerah terambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus bersertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus bersertamu. Salam, salam. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita larang Dia. Kita sebagai nanti pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang senantiasa bertahta di atas kehidupan kami. Kalau pagi hari ini adalah sebuah kesempatan bagi kami, mau duduk di bawah kaki Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk bersedia disapa oleh firman Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas untuk mengerti banyak hal. Di dalam setiap kekurangan kami, di dalam segala kerapuhan kami memohon Roh Tuhan sendirilah yang boleh memampukan kami. Kiranya hikmat yang hanya daripada Tuhan yang boleh menuntun kami, agar kami terus boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, agar kami mampu menjalani kehidupan ini menjadi orang-orang yang lebih baik. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang tak berguna ini, yang kiranya hanya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Yah Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan demikian itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku, dan kenalanku kaget melihat aku. Orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah. Sebab musuhku berunding melawanku,
bersatu hati cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Pembacaan Alkitab 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah
bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil kita terambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang bukan hanya sekedar membaca, mendengar, tetapi mau membangun kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Maafkan kalau saya agak bindeng, jadi mungkin tidak terlalu enak didengar. Memang juga kalau suara saya aslinya memang gak terlalu enak didengar, ditambah lagi karena bindeng. Hari ini tema kita pergi dalam damai. Ketika saya merenungkan, wah, kok bicara soal kematian? Apa jangan-jangan ini memang cocok untuk jemaat Kafling Polri? Karena katanya sekitar 60, mungkin 60 sampai 70% isinya lansia. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Ini tema yang digunakan oleh Sinode GKI. Jadi semua GKI harusnya bersama-sama membahas, bicara soal pergi dalam damai. Siapa yang pernah membayangkan dirinya akan mati? Ada? Atau siapa yang saat ini berpikir mau mati? Loh, ada adik kecil nih yang angkat tangan. Entah itu guyon, entah itu meledek om ya. Tentu mungkin ya, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kadang mungkin atau dalam situasi tertentu kita pernah berpikir, wah sepertinya mau mati. Mungkin. Ya paling tidak saya sendirilah. Kalau saya naik pesawat saya berpikir kalau wah pesawat sudah mulai, lalu wah apakah ini akhir dari hidup saya? Iya. Tidak sedikit memang orang berpikir bicara soal kematian. Tetapi tentu berpikir soal kematian orang bisa dalam waktu-waktu yang berbeda. Mungkin juga dalam keadaan takut atau ya katakanlah sudah sakit parah lalu sepertinya melihat pintu surga sudah terbuka gitu. Lalu berpikir oh sebentar lagi gitu. Di saat seperti itu orang bisa berpikir tentang kematian. Tetapi saya mau katakan apa dasarnya? Apakah ketika kita memikirkan kematian itu di saat kita memang takut mati? Yang menarik adalah saat ini menjadi salah satu bagian dari khotbah ini. Jadi di saat ini kita diajak untuk benar-benar sadar penuh tentang soal kematian. Bukan dalam keadaan takut. Karena itulah kehidupan kekristenan kita dibangun. Kita pasti tahu kelak nanti mati. Tetapi pertanyaannya, kita tentu bukan apa yang kita jalani sekarang kita bangun karena kita takut mati. Di tahun 2011 sebuah video di YouTube di daerah Korea Selatan ada menarik. Ada acara bagaimana orang masuk ke dalam peti. Waktu itu yang mengikuti sekitar 70 orang. Jadi karena fenomena bunuh diri di sana menjadi fenomena yang ya luar biasa. Orang gampang sekali untuk mati, bahkan bunuh diri. Jadi acara itu digunakan untuk benar-benar orang bisa kira-kira membayangkan kematian. Tetapi saya berpikir pada waktu itu ketika saya melihat video ini, saya berpikir apakah benar-benar orang ini memaknai
kematian menjadi sesuatu yang lebih jauh bermakna, atau dia membayangkan bahwa oh ternyata kalau masuk dalam peti gelap. Di dalam peti susah bernafas. Di dalam peti rasanya tidak enak. Jangan-jangan pikiran itu yang ada di dalam benak mereka. Sekali lagi, saat ini saya bertanya pada kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, sudah siap untuk mati? Enggak lah ya, masih kecil, masih panjang hidup. Biasanya kalau ditanya soal mati, opa oma langsung cepat, siap. Entah karena memang sudah terlalu panjang hidupnya, jadi ya udah cukup lah. Apalagi rekan-rekan sejawat sudah nggak ada lagi, udah kapan giliran saya? Mungkin itu. Kira-kira sudah tahu kapan kita mati? Kita nggak tahu. Kalau seandainya kita tahu tanggal kematian kita, apa yang kita lakukan? Katakanlah semua yang hadir di sini minggu depan langsung takut. Katakanlah minggu depan adalah hari terakhir kita bersama. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Masih mau berangkat kerja? Hah? Enggak. Ya iya, orang kalian belum kerja kok. Masih mau berangkat kerja? Masih. Mungkin ada yang udah ngapain? Minggu depan sudah waktunya kok. Udah mendingan banyak berdoa di dalam rumah. Mungkin itu. Manusia berada dalam bayang-bayang kematian. Bukan bayang-bayang kehidupan. Justru manusia berada di dalam bayang-bayang kematian. Saya berikan contoh. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau ngaca, lihat perubahan fisik. Lihat kan? Apakah 10 tahun yang lalu sama yang dilihat di kaca? 20 tahun yang lalu masih sama seperti sekarang? Nggak ada. Makanya disebut bahwa tubuh kita itu selalu ada proses sel-sel itu mati. Kita ada dalam bayang-bayang kematian itu. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada cara untuk mengatasi kematian, kecuali kita mau berdamai dengan kenyataan bahwa kematian akan terus mengintai kita. Di dalam literatur Kristen, jenis sastra yang disebut Ars Moriendi, yang diterjemahkan menjadi seni mati, ini muncul di abad ke-15 menjadi sebuah jawaban tentang sebuah peristiwa di mana waktu itu di Eropa terkena wabah penyakit di tahun 1346 sampai 1353, di mana 200 jiwa meninggal. Maka masa itu disebut kematian hitam. Tetapi jenis sastra ini akhirnya memunculkan jenis sastra-sastra yang lain untuk mencoba mengkritisi dan berpendapat soal kematian. Ada yang menarik, penulis Calvinis memperdampingkan Ars Moriendi ini dengan apa yang dinamakan Ars Vivendi, yaitu seni hidup. Bagi mereka, cara terbaik untuk mempersiapkan kematian adalah menjalani hidup sehari-hari sebaik mungkin.
Jadi tentu tugas kita saat ini adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Tetapi bagaimana caranya? Apa yang dikatakan baik? Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ada yang bawa uang 50.000? Bisa pinjamkan saya? Ada yang punya uang 50.000? Bisa pinjamkan saya? Majelis. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, uang 50.000 ini, percaya nggak pada saya bisa jadikan 3? Bisa jadi 3? Siapa yang percaya? Puji Tuhan. Percaya. Emang kalian teman saya. Kenapa deh kalian percaya sama Om ini bisa jadi 3? Alasan yang aneh. Kenapa tidak percaya? Saya mau tanya dulu. Kenapa tidak percaya bahwa saya bisa jadikan 3? Karena bukan tukang sulap. Apapun alasannya, saya mau kasih lihat. Ya. Satu, dua, bisa jadi 3 kan? Bisa. Memang saya bilang tadi 50 ribuannya akan jadi 3. Saya mau katakan apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita butuh apa yang namanya kepercayaan. Ketika mungkin kita adalah orang yang tergeser apa yang namanya rasa percaya. Apa yang mau katakan ketika saya menghubungkan dengan pergi dalam damai? Satu hal yang pertama yang perlu kita ingat. Kalau kita mau pergi dalam damai kelak, hal yang pertama perlu diingat, yaitu percaya. Bacaan kita di dalam Yohanes bicara soal kepercayaan. Perkataan yang diungkapkan oleh Yesus pertama kali adalah jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kata percaya terus diulang. Murid-murid terus mempertanyakan Yesus. Dan di saat yang sama, Yesus pun mengingatkan mereka, percayalah. Jelas alasan tadi ketika saya mau melakukan sesuatu, tentu orang akan melihat kredibilitas saya. Saya bukan tukang sulap.
kalau saya tukang sulap, mungkin saya bisa melakukannya. Hal yang sama tentunya, kenapa kita harus percaya kepada Kristus? Karena Dia adalah Tuhan. Kita dikatakan percaya. Hal yang paling yang sebenarnya terus diingatkan di dalam ibadah kematian. Percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus. Siapa yang masih percaya Kristus itu Tuhan? Tidak angkat tangan semua berarti ada yang tidak percaya. Tetapi saya mau bertanya sekali lagi. Tunjukkan pada saya di dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri mengatakan dirinya Tuhan. Ada yang bisa menunjukkan? Susah Pak, soalnya nggak hafal Alkitab. Ya udah, yang sepanjang Bapak Ibu dan saudara-saudari tahu, ada yang tulisannya apa? Apakah itu sebuah pertanyaan dan pengakuan bahwa Dia Tuhan secara langsung? Kita hanya bisa menginterpretasi. Kalau kita mau jujur, tidak ada di dalam Alkitab mengatakan akulah Tuhan. Pernyataan ini mungkin membuat kita akhirnya menjadi terganggu nih. Terus ngapain saya percaya kepada Kristus kalau Dia bukan Tuhan? Itu juga pertanyaan dari seorang pengkhotbah bagi orang yang datang waktu itu. Lalu tunjukkan kalau memang Dia Tuhan. Orang di dunia ini hanya menunjukkan Yesus dalam aspek kemanusiaannya. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kenapa Tuhanmu mati gak pakai baju? Kenapa Dia mati dengan cara yang hina? Tetapi apakah ketika memang di dalam Alkitab ini tidak ada pernyataan Yesus secara langsung, Dia sebagai Tuhan, itu mengurangi keberimanan kita kepadanya? Harusnya tidak. Karena kita melihat banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di atas kehidupan ini. Itu yang namanya beriman. Orang sampai kapanpun, kalau dia tidak percaya kepada Kristus, mau dia disebut Tuhan sekalipun, dia tidak akan pernah percaya. Jadi zaman sekarang ini mungkin orang seringkali berusaha ngotot mempertentangkan segala sesuatu yang diyakini kepada orang lain. Pokoknya supaya bila perlu yang lain itu harus ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Seberapa penting itu? Di dalam kehidupan keberimanan kita kepada Kristus, kita membangun segala sesuatunya di atas setiap pekerjaan Kristus itu sendiri. Maka di sanalah kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus.
Percaya itu bukan hanya sekedar di mulut. Percaya itu akhirnya berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan. Modal yang pertama, kalau kelak kita akan pergi dalam damai, kita jelas harus percaya kepada Kristus yang akan menyediakan tempat kelak nanti. Saya hanya mengatakan, saya nggak peduli bahwa setelah mati saya masuk ke dalam alam maut sekalipun, tetapi kalau ada Kristus di sana, saya mau tetap ikut. Orang mungkin membayangkan kalau mati enaknya nanti ya kalau ketemu masuk surga, di sanalah ada Kristus. Kalau misalnya kita nggak memperoleh itu semua, lalu kita masuk ke dalam alam maut, masih mau ikut Yesus? Ketika kita mengatakan bahwa diri kita percaya kepada Kristus, maka lekatkanlah dirimu kepada Sang sumber kehidupan itu. Hal yang kedua, ketika tadi saya mengatakan, ketika kita menghayati apa yang namanya percaya kepada Kristus, maka kepercayaan itu dapat kita tunjukkan di dalam setiap kehidupan kita. Belakangan ini berbicara soal identitas menjadi sesuatu yang sangat membuat kita terusik. Katanya disebut oleh para politik identitas digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Maka saat ini pun akhirnya orang punya apa yang namanya kesadaran tentang identitasnya. Saya mau katakan pada pagi hari ini, kita harus membangun apa yang namanya identitas kekristenan yang sejati. Pertanyaannya adalah identitas seperti apa? Seorang penulis buku mengatakan bahwa kita harus memiliki apa yang namanya kecerdasan identitas. Kecerdasan identitas itu berbicara soal bagaimana meramu antara respon kita terhadap apa yang terjadi di dalam lingkungan kita dengan jati diri kita sesungguhnya. Di sanalah kita akhirnya memperoleh apa yang namanya kecerdasan identitas. Kalau keadaan negeri ini begitu gaduh, kalau keadaan beragama saat ini begitu menjadi sangat hiruk pikuk, apa respon kita yang pertama? Seringkali orang tidak bisa membedakan antara berpikir dan menalar. Kita selalu seringkali diperhadapkan dalam fase apa yang namanya berpikir. Orang tahu bahwa ketika kejadian ini maka kita berpikir, lalu di sana saya kasih contoh lah katakan. Saat ini saudara kita Ahok divonis 2 tahun penjara. Itu mengakibatkan banyak orang berpikir ini tidak adil. Ini sesuatu yang gak bisa diterima oleh akal pikiran. Maka di sana banyak orang terjebak pada emosional belaka. Demo sampai larut malam, penjara menjadi sasaran. Lalu muncul akhirnya kritikan-kritikan bahwa wah, nggak sesuai dengan apa yang telah Ahok teladankan
taat hukum, demo sampai tengah malam, giliran kalau kami demo jam 6 sore harus bubar. Orang hanya sampai pada titik di mana berpikir tetapi tidak menalar. Orang menalar ya ketika ada sebuah peristiwa terjadi, dia harus menarik dirinya untuk menalar sehingga menemukan apa yang benar menjadi keputusannya di dalam meresponi sebuah peristiwa. Peristiwa apa yang bisa kita maknai ketika saudara kita ini divonis? Kita perlu menarik diri untuk melihat dan bisa memutuskan cara yang tepat untuk mendukung, bukan hanya emosional belaka, sehingga akhirnya menjadi langkah yang keliru. Saat ini kita perlu apa yang namanya identitas yang jelas. Ketika murid-murid bertanya, engkau kemana? Engkau mau kemana? Yesus mengatakan, tidak percayakah engkau? Masa selama ini kamu mengenal aku, kau tidak mengerti? Di saat seperti itu sebenarnya murid-murid sedang dipertanyakan kembali identitasnya. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita orang Kristen. Seberapa banyak firman yang sudah kita telan? Seberapa banyak firman yang kita sudah baca? Tetapi apakah firman itu sudah mewujud nyata menjadi sebuah identitas kekristenan yang sejati? Atau saat ini kekristenan harus punya cara, harus punya langkah yang benar. Kita tidak bisa lagi hidup terkungkung di dalam kekristenan yang terlalu eksklusif, yang memikirkan komunitas kita sendiri. Kita harus bisa keluar untuk menyatakan identitas kekristenan itu dengan benar. Kalau kekristenan mengajarkan sesuatu apa yang namanya kasih itu, itulah salah satu identitas yang mestinya kita hidupi di dalam kehidupan bersama. Jangan pernah terpancing pada apa yang terjadi di luar sana. Identitas kita hanya berasal daripada diri kita. Saya selalu senang menggambarkan bahwa ketika kita bicara soal identitas, bayangkan hidupmu seperti lembaran uang ini. Orang lain bisa mungkin di dalam situasi bisa mungkin menghancurkan uang ini. Tetapi apakah uang ini menjadi tidak ada nilainya? Uang ini tetap bernilai karena nilai itu bersumber dari dalamnya. Jadi identitas yang seperti apa yang mau kita nyatakan di dalam kehidupan ini? Apakah kita dikenal sebagai orang Kristen yang intoleran, yang anti dengan orang lain? Di dalam peristiwa yang begitu hebat belakangan ini, cuman saya yang menjadi kegelisahan hati saya adalah kita mungkin tidak bisa bedakan antara mana kawan, mana lawan. Jangan-jangan dalam bayangan kita, saudara kita yang muslim itu adalah sama semua. Saya mau katakan, tidak. Lihat para pendukung saudara kita itu. Bukan cuma orang Kristen saja. Identitas kekristenan di saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal yang terakhir,
yang bisa kita pelajari. Kalau dunia ini mungkin tidak mudah untuk kita jalani, percayalah bahwa Tuhan menopang kita. Ketika murid-murid sangat bergantung pada Kristus, yang mereka harapkan sebenarnya adalah terus bersama-sama dengan Kristus. Yang menjadi kegelisahan hati mereka adalah bersama-sama dengan Kristus. Tetapi janji Tuhan adalah, mintalah apa yang kamu perlu, maka aku akan menyediakan bagimu. Ini ayat yang mungkin sangat digemari oleh orang Kristen. Siapa yang gak suka? Disuruh minta, dikasih. Bila perlu orang Kristen harus menyebut secara spesifik kalau minta. Saya mau minta mobil warnanya merah, mereknya ini, harganya segini, mungkin begitu. Tetapi jangan lupa, permintaan yang harus dibangun, jelas firman Tuhan, supaya ada kemuliaan Allah. Jadi apa yang harus kita minta bukan hanya berorientasi pada diri sendiri, tetapi permintaan itu adalah wujud nyata kemuliaan Allah nyata di dalam setiap permintaan itu sendiri. Bukan keegoisan semata, bukan hanya untuk demi memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kehidupan goncangan apapun, kesulitan apapun yang dialami oleh bangsa ini, kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Bacaan kita di dalam surat Petrus mengingatkan jemaat sebagai jemaat yang kuat di tengah-tengah keadaan mayoritas. Petrus di dalam surat itu diingatkan bagaimana mereka harus menjadi orang yang kuat, menahan penderitaan sekalipun, mampu mempersiapkan diri. Karena apa? Sang batu penjuru itu yang mungkin dibuang oleh orang, tetapi itu menjadi yang berharga bagi kita. Percayalah bahwa Kristus senantiasa menopang kehidupan kita. Jangan pernah gentar. Maka yakinilah bahwa kalau kelak kita akan pergi ke tempat di mana Kristus berada, kita yakin saat ini pun kita menjalani hidup bersama dengan Kristus. Kita harus percaya, kita harus membangun identitas kekristenan kita yang sejati, dan jangan pernah khawatir bahwa Tuhan menopang kita. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu,
yang dikasih dalam Yesus Kristus, di 11 Boys ini adalah siswa-siswa SDK 11 Sunrise Garden. Mereka ada 11 Boys Junior, yang senior itu udah SMP. Mereka ini ada 25 siswa, tapi ada beberapa yang nggak masuk karena ada halangan penting. Mereka setiap bulan mereka melayani udah rutin. Jadi setiap bulan itu mesti lagu baru juga. Mereka akan membawakan 2 buah lagu, yaitu lagu When You Believe sama lagu Joyful Joyful. Nanti sebentar pada saat mereka saat teduh pulang, mereka akan membawakan lagu Damai Bersamamu. Ketika mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, maka ada keajaiban. Keajaiban itu ada sehingga anak-anak menjadi sukacita. Ketika kita sukacita, maka damai itu ada di dalam hidup kita. Kalau tadi khotbahnya bilang pergi dalam damai, tapi anak-anak katakan bilang jangan biarkan damai itu pergi. Terima kasih.
bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersimpu di bawah kaki Tuhan untuk membawa setiap doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran anak-anak kami di tempat ini, SDK 11. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan yang boleh pimpin mereka. Tuhan yang sudah memberikan mereka talenta. Kami berdoa untuk mereka. Kiranya anak-anak ini boleh terus tumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar memiliki kecerdasan intelektual, tetapi biarlah mereka bertumbuh memiliki kecerdasan spiritual. Berkati anak-anak ini. Karena di masa depan anak ini, harapan negeri ini boleh dibangun. Berikan hikmat para tenaga pengajar mereka, orang tua mereka, yang boleh senantiasa mendidik mereka, sehingga mereka boleh dibekali menjadi anak-anak yang bukan hanya berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama mereka. Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami tercinta, bangsa Indonesia. Engkau tahu Tuhan, dalam setiap pergumulannya, untuk kehidupan antar umat beragama yang saat ini sedang diuji. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menopang kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang memahami betul bahwa kami punya tugas dan panggilan kami sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh memancarkan terang kasih Kristus. Biarlah kami boleh menunjukkan identitas kekristenan kami menjadi Kristen yang ramah lingkungan, Kristen yang boleh senantiasa diperhitungkan, Kristen yang senantiasa membawa dampak bagi sesama kami. Biarlah kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memampukan anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kami orang-orang yang telah dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Kiranya berikan mereka hikmat. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan hanyalah untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, kerukunan bersama, sehingga negeri kami boleh dibangun ke arah yang lebih sejahtera. Berkati orang-orang baik
yang duduk di dalam pemerintahan kami. Tuhan yang sendiri memberikan mereka kekuatan. Bagi orang-orang yang tidak berkenan kehidupannya di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan mereka kesadaran, sehingga mereka boleh mengingat tugas kewajiban mereka menjadi para pemimpin dan wakil dari rakyat. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang di tempat ini boleh hadir, juga jemaat kami di Kafling Polri yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin mengalami pergumulan, karena kami tahu bahwa hidup ini terus harus kami maknai di tengah setiap perjuangan hidup ini. Maka biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh memampukan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sebuah harapan, sebuah rasa percaya hanya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Biarlah pergumulan yang boleh kami alami itu boleh senantiasa kami gumuli menjadi sebuah peziarahan bersama dengan Kristus yang boleh membangun keberimanan kami semakin kuat bersama dengan Tuhan. Berkati rekan-rekan kami yang lanjut usia, yang tubuhnya lemah karena sakit penyakit, yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, yang sedang merindukan keturunan, sedang merindukan rumah tangga yang harmonis. Tuhan sendiri yang berperkara di atas kehidupan kami. Biarlah kami terus boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, bahwa Tuhan juga sedang berkarya di tengah kehidupan kami. Maka ajarkan kami bukan hanya menuntut setiap apa yang kami inginkan, tetapi paham betul apa yang Tuhan inginkan yang kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh dengar dan jawab. Karena Engkaulah sumber harapan kami. Engkau sendiri yang boleh mengabulkan setiap doa kami. Tetapi ajarkan kami untuk menerima setiap jawaban doa. Kami mau meletakkan setiap harapan itu hanya di dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhanlah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami dengan mengakhirinya menyanyikan seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, tidak terhitung berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Sebagai ucapan syukur, marilah kita berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, seperti dalam firman pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ku
Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga Bapa. Ajar kami untuk mempergunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Bapa, Engkau juga mau berkati mereka yang telah memberi dan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, hidup kita harus kita lanjutkan. Indahlah nama Yesus, karena Dialah pengharapan dunia. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Amin.